Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-qadi wa mimma la yakhfa wa mimma la khilafa fihi. Syekh Qadi Iyad mengatakan bahwasanya di antara hal yang tidak ada khilaf di dalamnya yaitu pendapatnya ulama, law rafa'a ra'sahu minas sajdatil ula qabla imamihi. Kalau ada seorang makmum mengangkat kepalanya dari sujud yang pertama sebelum imam, dia mempunyai dugaan bahwasanya imamnya telah bangkit dari sujud. Wa tabitsaniyati, dan dia melaksanakan sujud yang kedua dengan dugaan bahwasanya imamnya itu dalam sujud yang kedua. Padahal imamnya masih sujud yang pertama. Dia bangun, imam masih sujud. Dia menyangka imam sujud yang kedua. Setelah duduk, dia kemudian sujud lagi. Tsumma bana annahu fil ula. Kemudian jelas ternyata imam itu di sujud yang pertama. Lam yusab lahu julusuhu wala sajdatu atsaniyah. Maka duduk di antara dua sujudnya dan sujud yang keduanya itu tidak dihitung. Wa yutabi'ul imam, dan si makmum itu diharuskan untuk mengikuti imam. Ay fa illam ya'lam bidzalik illa wal imamu qa'imun aw jalisun ata bi raqatin ba'da salamil imam. Artinya, kalau si makmum itu tidak tahu dengan hal itu, dia tahu-taunya itu imam sudah dalam keadaan berdiri. Au jalisun, atau imam sudah dalam keadaan duduk untuk melaksanakan tasyahud akhir umpamanya. Ata bi raqatin ba'da salamil imam. Jadi umpamanya imam sujud yang pertama, makmum bangkit. Dengar dulu. Imam sujud yang pertama, makmum bangkit. Makmum bangun, duduk, imam masih sujud. Makmum mempunyai dugaan si imam itu sujud yang kedua, lalu makmum sujud. Imam bangun, si makmum enggak ngeh. Imam duduk, si makmum enggak ngeh. Imam sujud yang kedua, si makmum enggak ngeh. Kemudian imam bangun, bangkit untuk melaksanakan berdiri. Makmum ikut berdiri. Setelah si makmum berdiri, ternyata dia tahu, oh tadi itu dia waktu melaksanakan sujud yang kedua, si imam itu masih sujud yang pertama. Ilal qa'iman wajidun ata bi raqatin. Maka si makmum itu terus mengikuti imam dan dia wajib melaksanakan atau menambahi satu rakaat setelah salamnya imam. Jadi terhitung tadi, karena berarti ayat sujud kurang, karena duduk di antara dua sujud dan sujud yang keduanya tidak dihitung, sah. Wa kharaja biqali wa talabasa bi fardin ma idza lam yatalabas bihi ghairu makmumin fa ya'udu an-nasi nadban. Dikecualikan dengan kata-kata wa talabasa bi fardin, setelah masuk atau melaksanakan kefarduan. Dikecualikan kasus ketika selain makmum, yaitu imam ataupun orang yang salat munfarid, orang salat sendirian, belum masuk dalam kefarduan, maka dia wajib kembali. Maka orang yang lupa itu dia sunnah untuk kembali qoblal intisab, sebelum lurus atau sebelum meletakkan dahinya. Kemudian dia yasjudu li sahwi, dia sujud sahwi sunnah. In qarabal qiyam fi surati tarki tasyahudi, kalau mendekati keberdiri di dalam surat tasyahud, di dalam bentuk meninggalkan tasyahud. Jadi kalau selain
Kalau orang fayaudu an-nasi nadban qabla al-intisab. Awad iljabah. Jadi kalau orang yang lupa tidak sujud, tidak tasyahud awal umpamanya, dia lupa, dia ujug-ujug bangun, kemudian ingat, maka dia sunnah balik lagi kepada duduk kalau dia itu sudah hampir dekat kepada qiyam, dan dia disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi nantinya. Au balagha hadar ruku', atau sudah orang yang tidak kunut, lupa enggak kunut, udah mau ke bawah, udah hampir mendekati, hampir dia mau sujud baru ingat kunut pan ayeuna teh. Nah, kemudian dia balik lagi, sunnah balik lagi untuk melaksanakan kunut, dan dia nanti sujud sahwi kalau posisi ke bawah merunduknya itu sudah mendekati had ruku. Kalau belum, kalau baru mau ke bawah, langsung ingat, langsung bangkit lagi, langsung jejeg lagi, kemudian kunut. Nah itu mah enggak. Kalau belum mendekati had ruku mah itu enggak. Kemudian dia ingat, kemudian balik lagi kepada berdiri untuk melaksanakan kunut, maka tidak disunahkan sujud sahwi. Walau ta'ammada ghairu ma'mumin tarkahu fa'ada aliman amidan batalat sholatuh in qoroba aw balagha mamarra bi khilafil ma'mum. Kalau orang selain makmum, kalau sengaja memang tidak mau tasyahud awal atau sengaja tidak mau kunut, kemudian dia umumnya tidak mau kunut, dia udah mau sujud, sengaja dia ingat, nggak lupa, mau kunut lah, kemudian dia merunduknya sudah mendekati kepada ruku, kemudian dia balik lagi untuk melaksanakan kunut. Atau orang yang meninggalkan tasyahud awal sengaja, dia bangkit kemudian balik lagi untuk melaksanakan tasyahud awal sengaja dan tahu itu nggak boleh, maka batal sholatnya. In qaraba aw balagha mamarra. Beda dengan makmum. Kalau makmum sengaja nggak mau kunut, ternyata imamnya kunut, dia mah wajib balik lagi. Kalau makmum ada kewajiban mutaba'ah. Kalau imam ataupun orang yang sholat sendirian, dia tidak wajib kembali. Dia mah nggak boleh kembali. Kalau kembali, maka kalau dia tahu keharamannya, maka itu hukumnya batal. Kemudian sujud sahwi juga disunahkan walinaqlin matlubin qauliyin ghairi mubtilin. Disunahkan dikarenakan karena memindah rukun qauli, memindah sesuatu yang matlub, yang dianjurkan, yang disyariatkan, yang dianjurkan, yang bersifat ucapan, tapi yang memindahnya itu tidak membatalkan. Ila ghairi mahal, dipindah ke bukan tempatnya, walaupun lupa. Nah, matlub ini mencakup ruknan kana au ghairu ruknin, baik rukun ataupun bukan rukun. Rukun seperti Fatihah, tasyahud. Umpamanya pas lagi tasyahud baca Fatihah malahan. Dibina. Pas lagi tasyahud baca Fatihah. Kuduna Fatihah dia baca tasyahud. Nah, itu memindahkan rukun qauli. Yang pemindahannya tidak membatalkan. Au ba'di ahadihima, atau sebagiannya. Baru baca satu ayat Fatihah ketika duduk tasyahud, dia baru baca setengahnya ayat Fatihah. Au ghairu ruknin, atau memindahkan selain rukun seperti baca surat ila ghairil qiyam.
lagi duduk tasyahud, mestinya tasyahud, dia baca An-Nas umpamanya. Wa kunutin ila ma qabla ruku, baca kunut. Dilakukan, dibaca kunut itu sebelum ruku. Jadi bukan pada tempatnya, atau setelah ruku. Setelah ruku. Ketika tasyahud, ketika sujud baca kunut. Pindah. Pokoknya intinya bukan pada tempatnya. Qabla ruku aw ba'dahu, atau setelah ruku. Fil witri, fi ghairi nisfi Ramadan. Dalam salat witir di selain bulan Ramadan. Fayasjudu lahu, maka orang yang memindahkan bacaan yang dianjurkan untuk dibaca baik berupa rukun seperti Fatihah ataupun selain rukun seperti baca surat, maka dia dianjurkan nanti melaksanakan sujud sahwi. Amma naqlul fi'li, adapun kalau memindah pekerjaan, memindah rukun yang bersifat pekerjaan, memindah matlub yang bersifat pekerjaan, maka kalau disengaja itu batal. Jadi kalau disengaja batal. Contoh umpamanya mestinya memindahkan ruku kepada berdiri atau ruku kepada sujud. Wa kharaja biqauli ghairu mubtilin, dikecualikan dengan kata-kataku yaitu ghairu mubtilin. Tadi memindahkan ucapan yang dianjurkan yang tidak membatalkan pemindahannya. Nah, dikecualikan yaitu perkara yang apabila dipindah itu bisa membatalkan, seperti salam. Salam itu rukun qauli. Salam itu al-matlub al-qauli. Bahkan rukun salam ini. Kemudian umpamanya dipindah salam, mestinya duduk di antara dua sujud, dia malah salam, diniatan salam, maka batal. Kalau memindahkan kalau yang seperti ini membatal. Atau takbiratul taharum, takbiratul ihram, bi an kabbaru bi qasdihi, bangun dari rakaat yang pertama atau bangun dari rakaat yang kedua, mestinya dia itu takbirnya Allahu Akbar, takbir intiqal, dia niatkan ini takbiratul ihram untuk melaksanakan rakaat yang ketiga. Nah ini batal. Wali sahwi ma yubtilu amduhu. Kemudian sujud sahwi juga dianjurkan disebabkan karena lupa melakukan perkara yang membatalkan, yang apabila disengaja membatalkan. Jadi lupa melakukan perkara yang apabila disengaja membatalkan, tapi yang apabila lupa tidak membatalkan. Contoh seperti tatwil rukun qasir, memanjangkan rukun qasir, seperti duduk di antara dua sujud, seperti itidal duduk di antara dua sujud dipanjangkan. Tapi lupa. Ini kalau sengaja memanjangkan duduk di antara dua sujud atau memanjangkan itidal, kalau sengaja ini batal. Tapi ini enggak sengaja, lupa. Wa qalili kalamin, atau sedikit ucapan. Wa aklin, atau sedikit makan. Ayat jahil kemudian ditelan, lupa. Kalau enggak lupa, kalau ingat batal. Tapi ini lupa, dia telan. Atau menambahkan rukun fi'li, lupa menambahkan rukun fi'li. Ini juga sunnah sujud sahwi. Li'annahu, karena Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melaksanakan salat duhur 5 rakaat. Setelah itu kemudian ingat, kemudian beliau sujud sahwi, beliau melaksanakan sujud sahwi. Maka waqisa bihi ghairuhu. Maka dikiaskan dengan yang dilaksanakan oleh Rasulullah, yaitu melaksanakan salat duhur 5 rakaat kemudian sujud sahwi, maka yang lainnya dikiaskan seperti ini. Jadi dikiaskan melakukan perbuatan yang apabila disengaja membatalkan, tapi kalau tidak disengaja tidak membatalkan.
Ini sunnah sujud sahwi. Dikecualikan bima yubtilu amduhu ma yubtilu sahwuhu. Aidon kalam katsir. Dikecualikan dengan kata-kata ma yubtilu amduhu. Perkara yang kalau disengaja itu membatalkan. Dikecualikan dengan kata-kata itu yaitu ma yubtilu sahwu. Rukun yang apabila dipindahkan, lupanya juga itu batal. Contoh, rukun yang apabila ditinggalkan, lupanya itu juga. Jadi melakukan perkara yang lupanya juga membatalkan. Contoh, lupa, kalamin katsir, lagi sholat ngomong banyak, siapa? Engkau itu seowo, umpamanya gitu. Itu udah kalam banyak, omongan banyak. Walaupun lupa, kalau omongan banyak, walaupun lupa itu batal. Wa ma la yubtilu sahwu wala amduhu. Dan juga dikecualikan seperti lu ngomong banyak, itu mau sengaja mau enggak sengaja, mau lupa batal. Makan banyak, mau sengaja mau enggak sengaja itu batal. Lagi sholat lupa bawa permen, makan permen terus, maka itu tetap batal. Tidak ada sujud sahwi kalau udah batal mah. Dan dikecualikan juga perkara yang tidak membatalkan baik sengajanya ataupun lupanya. Kal fi'lil qalil, seperti melakukan perbuatan yang sedikit. Gerak tidak sampai 3 rukun. Gerak gerak berturut gerak dua gerakan berturut-turut. Tidak sampai 3 gerakan. Kal fi'lil qalil. Wal iltifat, luak-liuk, menoleh ke kiri atau ke kanan. Ini walaupun tidak boleh, walaupun makruh, tapi tidak membatalkan baik sengajanya ataupun lupanya. Maka kalau yang seperti ini, perbuatan yang apabila disengaja ataupun lupanya itu tidak membatalkan, maka kalau dilakukan, maka ini tidak sujud sahwi wala li amdihi. Jadi tidak melaksanakan sujud karena lupanya dan juga tidak melaksanakan sujud karena sengajanya. Wali syakkin fi masallahu wa tamala ziyadatan. Dan juga disunahkan sujud sahwi bagi orang yang ragu fi masallahu wa tamala ziyadah. Ragu tentang apa yang telah dia lakukan di dalam salatnya, dan ini ada kemungkinan ziyadah, ada kemungkinan tambahan. Li'annau in kana zaidan fasujud li ziyadah. Jadi nanti contohnya. Karena apabila dia, jadi orang yang dianjurkan sujud sahwi bagi orang yang ragu-ragu tentang apa yang telah dia kerjakan, ini ada kemungkinan tambahan. Yang telah dia kerjakannya ada kemungkinan tambahan. Karena apabila memang tambahan, umpamanya sholatnya 5 rakaat, maka sujudnya karena tambahannya. Wa illa, kalau ternyata dia tidak 5 rakaat, ternyata sebenarnya 4 rakaat, maka sujudnya falitarodud, maka sujudnya karena ragu-ragu, yang mana ragu-ragu itu bisa menimbulkan lemahnya niat. Maka tafreknya di sini. Contoh seperti falau syakka, kalau ada orang yang ragu ini, as-sholat salatan am arba'an, apakah dia sholatnya itu 3 rakaat apa 4 rakaat? Ini rakaat ketiga apa rakaat keempat? Rakaat 3, 4. Rakaat 3 yang rakaat 4. Udah 3 apa udah 4 ini? Kalau udah 3 berarti dia bangun lagi untuk melaksanakan rakaat yang keempat. Kalau udah keempat berarti dia udah langsung duduk tasyahud awal, tasyahud akhir. Masalan, ata bi rakaatin, kalau ragu-ragu ini udah 3
baru 3 atau udah 4, ini baru 3 atau udah 4. Maka dia atabi rokaatin, maka dia bangun untuk melaksanakan satu rakaat lagi. Karena dikembalikan kepada al aslu adamu fi'liha, hukum asal itu dia belum melaksanakan satu rakaat itu. Nah, wa yasjudu lisahwi, maka dia kemudian sujud sahwi. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, ini saya udah baru 3 apa sudah 4, baru 3 sudah 4, baru 3 apa sudah 4, ragu-ragu. Maka dia bangun untuk melaksanakan satu rakaat lagi. Nah, ini dia sujud sahwi. Nah, kenapa? Kalau penyataannya ternyata dia itu 5 rakaat, maka dia sujudnya karena ada tambahan tadi. Rakaat yang kelimanya itu sujud sahwi. Kalau ternyata 4 rakaat, maka karena ragu-ragunya itu. Wa in zala syakku qabla salamihi. Wa in zala syakkuhu qabla salamihi bi an tadhakkara qablahu innaha rabi'atan litaraddud fi ziyadatiha wala yarji'u ila fi fi'liha ila dhannihi wala ila qali ghairihi. Wa in zala syakku qabla salamihi bi an tadhakkara qablahu innaha rabi'atan. Walaupun jadi dia melaksanakan sujud sahwi walaupun keraguannya hilang sebelum dia uluk salam. Sebelum dia uluk salam keraguannya hilang. Contohnya umpamanya dia ingat sebelum uluk salam dia ingat bahwasanya ini rakaat yang keempat. Nah, ini rakaat yang keempat, maka dia dianjurkan sujud sahwi karena ragu-ragu dalam fi ziyadatiha, dalam tambahannya. Wala yarji'u fi fi'liha ila dhannihi. Dan dia tidak di dalam pengerjaan satu rakaat itu dia tidak boleh kembali kepada dhonnya. Wala ila qauli ghairi, dan juga tidak kepada ucapan orang lain yang mengucapkan subhanallah, itu tidak harus mengikuti. Au falau wa in kanu jam'an au fi'lihi, atau perbuatan orang lain umpamanya bareng dengan orang ataupun salatnya bareng dengan orang, sama-sama masbuk, bareng masbuk, ketinggalan 2 rakaat semuanya atau ketinggalan 3 rakaat semuanya sejajar. Nah, kemudian imam salam, mereka bangun, kemudian kita ragu-ragu, maka kalau ragu-ragu udah tambahi 1 rakaat lagi. Jangan ngikut yang samping. Yang samping juga udah tasyahud, jangan. Kita kembalikan kepada kita. Wa in kanu jam'an, walaupun orangnya banyak, zaman kathiron, selama mereka belum menyampai adadu tawatur. Adadu tawatur itu hitungan yang bertumpuk-tumpuk, yang banyak, yang kecil kemungkinan orang akan bersepakat di dalam kebohongan atau di dalam kelupaannya. Masa orang sampai 100 mau lupa gitu. Umpamanya seorang imam diingetin sama makmum, subhanallah. Kalau dia enggak yakin, ya udah lanjutkan aja. Walaupun makmum mengatakan subhanallah, terus aja dia tambah 1 rakaat lagi. Jadi umpamanya rakaat ketiga, udah pas rakaat keempat ya ragu, ini 3-4, tambahan 1 rakaat lagi. Belakang subhanallah, tapi dia tetap ragu, ini kayaknya baru 3 ini, subhanallah, maka dia tetap bangun untuk melaksanakan rakaat, untuk menambahi rakaat, selama yang mengingatkannya belum mencapai adadu tawatur. Kalau mencapai adadu tawatur, orangnya banyak sekali, semua kompak subhanallah,
maka baru diikuti kalau memang orangnya mencapai adadu tawatur. Tapi kalau hanya 3 orang, 5 orang, 7 orang, itu memang bukan adadu tawatur. Wa amma ma la yatamilu ziyadatan kan syakka fi raqatin min rubaiyatin ahya tsalitsah am rabi'ah fatadzakara qabla al-qiyam lirabi'ah. Adapun ragu sesuatu yang tidak memungkinkan inilah ziyadah. Contoh, ada orang ragu dalam 1 rakaat dari rakaat yang keempat. Di rakaat yang keempat dia ragu, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Kemudian sebelum dia bangun untuk melaksanakan rakaat yang keempat, dia ingat bahwa ini adalah rakaat yang ketiga. Tadinya ragu, ini ketiga apa keempat? Ketiga atau keempat? Kemudian dia bangun. Ketika dia akan bangun untuk melaksanakan rakaat yang keempat, dia ingat, oh benar ini rakaat yang keempat. Ini tadi baru 3. Jadi ketika dia sebelum bangun sudah ingat dan dia kemudian bangun, maka orang yang seperti ini dia tidak boleh melaksanakan sujud sahwi. Li'anna ma fa'alahu minha ma taraddud la budda minhu bi kulli taqdirin. Karena apa yang dia lakukan itu ma taraddud la budda minhu bi kulli taqdir. Dan taraddudnya di tempat atau keraguannya di tempat yang belum sampai kepada yang rukun yang berikutnya. Jadi itu tidak masalah. Fa in tadzakara ba'dal qiyam laha sajada li taraddudi. Kalau ingatnya itu setelah bangun, maka dia sujud. Contoh, pas rakaat ketiga ragu-ragu, ini ketiga, keempat. Ketika ragu-ragu kan dia wajib untuk mengambil 3, ngambil yang sedikit. 3 ini 3. Dia bangun. Dia bangunnya itu dalam rangka ragu-ragu. Dia bangun untuk melaksanakan rakaat yang keempat. Nah, ketika dia sudah bangun berdiri, baca Fatihah, dia kemudian ingat, yakin bahwasanya oh iya benar ini rakaat yang keempat, tadi baru 3. Nah, maka orang yang seperti ini kalau dia bangunnya ba'dal qiyam, kalau dia ingatnya ba'dal qiyam, maka dia disunahkan melaksanakan sujud sahwi karena dia rakaat yang keempat itu ada taraddud. Jadi melaksanakan sujud sahwinya bukan karena ziyadah, melaksanakan sujud sahwinya karena ragu-ragu. Tadi ketika bangun itu mestinya jangan ragu. Ini rakaat yang keempat, dia ragu-ragu. Ini rakaat keempat apa rakaat kelima? Rakaat keempat apa rakaat kelima? Jadi ada kemungkinan tambahan. Walaupun dia kemudian ingat, tapi ingatnya setelah melaksanakan, setelah talabus di dalam rukun yang ada kemungkinan tambahan itu tadi. Wallahu a'lam.